Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik hari ini, di hari yang keempat di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas yang ada di bulan suci Ramadan ini. Semoga amalan yang telah kita laksanakan di hari-hari yang telah lewat, yang telah berlalu, semoga dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau di hari yang keempat ini, saya akan perbahaskan masalah makna daripada kata puasa. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin di dalam Al-Qur'anul Karim untuk menjalankan atau menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan ini menjadi rukun Islam yang keempat, yakni menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, yakni puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, ayat yang paling populer, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Baik. Puasa ya telah berbagai macam, kita kenal dengan berbagai macam istilah ya di dalam bahasa Arab. Ada yang disebut dengan shaum, ada yang disebut dengan siam. Untuk itu pada sesi kali ini itu yang akan kita gali maknanya. Baik. Jika disebutkan shaum, ini bermakna menahan, tapi sifatnya masih umum, menahan dalam sifat umum. Misalnya, saya dalam sehari tidak mau makan, tapi saya mau minum, itu disebut dengan shaum. Atau sebaliknya, saya janji sehari tidak mau minum, tapi saya masih makan, yaitu disebut dengan shaum. Ya. Oleh sebab itu, ketika Allah menyebutkan kata shaum, itu bukan dalam bentuk ibadah. Ya. Misalnya kita lihat di Quran surah Maryam ayat ke-26, ya, ini kisah tentang Maryam yang melahirkan ya tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Allah mengatakan, inni nazartu lirahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya, katanya. Ya. Nanti ketika Maryam pulang ke Bani Israel, datang di Bani Israel, orang-orang Bani Israel bertanya, itu anak siapa? Kamu bergaul dengan siapa? Di mana ayah anak orang itu? Di mana ayah seorang anak itu? Ya, nanti disoal oleh Bani Israel. Tapi Allah mengatakan, ya, asyartu fa asyartu ilaihi, Allah suruh menunjuk saja kepada Nabi Isa. Maryam disuruh oleh Allah untuk tunjuk kepada bayi itu, nanti bayinya yang akan berbicara. Qala Abdullah, katanya, sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Atiyal kitabah, sesungguhnya saya telah diberikan satu kitab, wa ja'alani nabiyan, dan saya telah ya dijadikan seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Bani Israel kaget, ini kenapa bayi ini bisa berbicara? Ya, itu lain waktu yang akan kita perbahaskan, ya. Saking jelinya Al-Quranul Karim, Allah menggunakan kata shaum bukan kata siam, karena menahan dalam bentuk umum, ya. Oleh sebab itu ketika ditanya oleh Bani Israel, Maryam hanya mengatakan, saya menahan, saya berpuasa. Maksudnya menahan untuk tidak disentuh oleh laki-laki, untuk tidak mau tergoda dari laki-laki, untuk tidak mau tergoda ya terpancing amarah dari hinaan yang dihina oleh Bani Israel. Taib. Itu disebut dengan shaum, ya, bermakna puasa dalam istilah atau menahan dalam istilah umum. Yang kedua ada disebut dengan siam. Nah, ini yang dimaksudkan, menahan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah memilih kata dalam bahasa Arab, ya, memilih kata, menerapkan dalam Al-Quranul Karim, bukan menggunakan kata shaum dalam bentuk ibadah, tapi dalam bentuk siam, ya, menunjukkan ibadah yang serius, ya, supaya kita menunaikan ibadah puasa itu bukan hanya sekedar minum tapi boleh makan, bukan hanya sekedar makan tapi boleh minum, bukan hanya sekedar tahan makan minum tapi boleh mengunjing dan lain sebagainya, ya. Allah memilih kata diksi di dalam Al-Quran, memang kata-kata yang paling tepat. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan campur tangan dari siapapun, bukan karya manusia, tapi dia berasal dari Tuhan yang hak, Tuhan yang maha benar, maha agung lagi maha mulia. Untuk itu, sebagai umat muslim, kita telah diwajibkan berpuasa, maka tunaikan puasa itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan syarat-syarat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yakni menahan dari apa saja, ya, yang mubtilatus siyam, membatalkan puasa,
atau yang kedua bisa merusak pahala puasa kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.